Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang makalah saya dengan judul Kesultanan Ngayogyakarta. Indonesia adalah negara yang mayoritasnya ini beragama Islam. Nah, dari banyaknya penduduk yang mayoritas beragama Islam, lalu keluarlah doktrin-doktrin dari ajaran Islam yang berbeda pemahamannya dan kepercayaan atas masing-masing daerah. Nah, dalam konteks ini itu diperlukan pembahasan kajian yang berbasis pada kultural lokal Indonesia, yang memfokuskan pada nilai keislaman pada peninggalan budaya sejarah Keraton Ngayogyakarta. Karena di sini itu memerlukan dimensi normalitas Islam di satu sisi dengan dimensi kesejahteraan dan kebudayaan lokal masyarakat di Yogyakarta. Kesultanan Ngayogya ini terletak di ibu kota daerah istimewa Yogyakarta. Nah, keberadaan kerajaan ini itu secara istimewa telah diakui oleh pemerintahan Republik Indonesia. Lalu Kesultanan Ngayogyakarta ini itu sudah didirikan pada tahun 1755 yang dahulu didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama dalam pemerintahan monarki. Nah, kerajaan ini itu terletak di bagian tengah agak selatan Pulau Jawa bernama Mataram. Nah, kerajaan ini itu terletak di Kota Gede Yogyakarta, di arah sebelah tenggara kota Yogyakarta. Nah, awal mula berdirinya Keraton Yogyakarta ini itu berawal dari dibangunnya Keraton Yogyakarta oleh Pangeran Mangkubumi. Lalu Pangeran Mangkubumi ini diberi gelar menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, setelah ditandatangani perjanjian Giyanti pada tahun 1755, tepatnya pada tanggal 13 Maret 1755 antara Mangkubumi lalu oleh Pakubuwono III dan pihak kompetitif. Lalu pada tanggal 22 September 1754 pada hari Minggu lagi terjadi perdebatan 3 masalah, yaitu tentang pembagian wilayah, tentang gelar Pangeran Mangkubumi, dan yang ketiga tentang lokasi bagian Pangeran Mangkubumi. Nah, berdirinya Keraton Yogyakarta ini tidak terlepas dari perjanjian sejarah Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, Keraton Surakarta ini merupakan kelanjutan dari Keraton Mataram. Nah, keraton ini pernah menjadi pusat pemerintah, kebudayaan, seni, perekonomian, serta tata nilai dan tuntunan hidup keagamaan, dan merupakan representasi kosmologi Jawa pada zamannya. Nah, setelah beberapa hari, Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini bertata di Keraton Amberketawang Mataram. Nah, lalu Sri Baginda memikirkan tentang keadaan kerajaan. Nah, menurut beliau Keraton Amberketawang ini sudah tidak bisa dipertahankan lalu sebagai tempat tinggal karena banyak yang sudah rusak. Lalu Denah Keraton Yogyakarta ini itu dirancang berdasarkan denah tata bangunan Hindu Jawa yang bersumber pada naskah Sanskerta kuno Vasta Sastra. Nah, Keraton Yogyakarta ini dibangun tepat di tengah-tengah jantung kota Yogyakarta yang berpedoman pada pola keempat arah mata angin, serta ditata menurut dua poros besar yang saling berpotongan di tengah-tengah sesuai dengan pola Macapat, yaitu kiblat papat lima pancer. Nah, Keraton Yogyakarta selain tempat tinggal Sultan, tempat ini juga tempat peninggalan Sultan beserta keluarganya.
Jadi sebagai tempat melaksanakan kegiatan politik, spiritual, ekonomi, rekreasi, dan lain sebagainya. Berikut beberapa susunan bangunan pada Keraton Yogyakarta dari arah selatan sampai utara. Nah, ada Panggung Krapyak, Pelengkung Nirbaya, Alun-alun Kidul Selatan, Siti Hinggal Kidul Selatan, terus Kumandungang Kidul Selatan, Bangsal Kemagang Selatan, dan Keraton Yogyakarta yang merupakan inti. Lalu ada Kamandungung Lor Utara, Regal Brajanala, Siti Hinggil Lor Utara, Alun-alun Utara, Pangurukan, Pasar Beringharjo, Kepatihan, dan Tugu Golanggiling. Nah, Keraton Yogyakarta ini diapit oleh dua alun-alun, yaitu ada alun-alun selatan dan ada alun-alun utara. Nah, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pada umumnya bagi si penulis khususnya. Nah, dari Kesultanan Yogyakarta ini kita bisa lebih mengenal sejarah karena di dalamnya terdapat pelajaran yang dapat kita ambil seperti tradisinya, nilai-nilai, dan arti dari sebuah kepemimpinan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.